Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, video kali ini saya akan membahas naskah yang berbeda dengan video saya di 3 video sebelumnya ya. Kalau di 3 video saya sebelumnya, saya membahas beberapa ilmu dalam satu naskah. Ada 3 ya, kemarin ada ilmu shorof, nahwu, dan juga tafsir Quran. Nah, saya akan mencoba mengulas mengenai ilmu pengetahuan lain yang berkembang pada masa dulu di naskah-naskah yang lain. Nah, dan kali ini saya akan mengulas naskah yang ukurannya cukup tebal ini Sobat Klasik. Nanti silakan disimak video saya kali ini, semoga nanti memberikan manfaat buat Sobat Klasik yang punya kajian atau minat kajian dalam bidang naskah kuno. Oke, saya akan mulai dari pembahasan mengenai fisik dari naskahnya, bahwa naskah pada masa dulu itu modelnya berbeda-beda ya, bermacam-macam. Bisa Sobat Klasik lihat di beberapa video saya sebelumnya. Saya kan sering membahas tentang naskah-naskah kuno, dan memang konsen saya akan mengulas mengenai pengetahuan-pengetahuan pada masa lampau yang tertuang dalam naskah-naskah kuno. Nah, bentuk mengenai ukuran dari setiap naskah itu berbeda-beda Sobat Klasik. Ada yang ukurannya besar seperti ini ukuran besar ya. Nah, bisa Sobat Klasik lihat ukuran kertasnya itu besar. Ada juga yang ukuran sedang, ada juga yang ukurannya itu kecil. Nah, kalau Sobat Klasik lihat, saya pernah mengulas mengenai naskah yang ukurannya sangat kecil, sekitar segini ya, ukurannya sekitar segini, itu sangat kecil, bisa 4 bagian dari ukuran kertas ini ya. Nah, itu yang saya maksud tadi, bahwa kitab naskah-naskah pada masa dulu itu bentuknya, ukurannya itu berbeda-beda mengenai fisik dari naskahnya. Nah, di naskah ini naskahnya ukurannya tebal, akan tetapi berbeda dengan naskah yang kemarin saya bahas. Itu kan dalam satu naskah ada 3, dan kalau di naskah ini, dalam satu naskah saya menemukan ada 2 ilmu yang tercantum di sini, yang keduanya itu sama. Kalau kemarin kan ada perbedaan ya, tentang tata bahasa Arab ya, shorof dan nahwu, tapi juga ada selipan mengenai naskah yang berisi tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau naskah ini nanti saya sedikit membaca, tadi sudah saya membaca sedikit mengenai garis besarnya, bahwa dua ilmu yang tertuang dalam naskah ini yaitu berkaitan tentang tauhid. Nah, nanti akan saya ulas satu bagian saja, nanti bagian yang lainnya akan saya ulas di video-video saya selanjutnya. Oke. Kondisi dari naskah ini sudah bisa Sobat Klasik lihat dari samping ya. Saya kalau memegang mengenai naskah-naskah kuno yang kondisinya yang lumayan sudah memprihatinkan, karena di sini jilidannya sudah mulai protol, meskipun tidak serusak di video saya sebelumnya. Naskah yang sebelumnya itu kan sampulnya sudah terlepas, dan juga jilidannya sudah terlepas banyak. Nah, namun di naskah ini masih lumayan lebih baik daripada naskah yang kemarin, karena meskipun sudah mengalami protol ya, atau lepas jilidannya, akan tetapi belum sampai memisahkan antar halaman ke halaman, karena terlepasnya jilidannya itu hanya di satu sisi saja, yaitu di bagian sisi depan. Nah, ini bisa Sobat Klasik lihat di bagian sisi depan ini memang mengalami lepas jilidan atau benangnya ini sudah mulai lepas, akan tapi di bagian bawah, nah Sobat Klasik lihat bagian bawah masih lumayan utuh, sehingga lembaran-lembarannya masih terjilid lumayan bagus dan masih bisa dijangkau. Isinya itu masih bisa kemungkinan tidak mengalami hilang halaman untuk memahami mengenai isi dari teks tersebut. Oke. Nah, ini bisa Sobat Klasik lihat. Saya akan mulai mencoba untuk membukanya. Nah, halaman yang pertama
sampul. Nah, itu sudah protol. Ini memang protol ketika saya mendapatkan naskah ini dari pemilik aslinya, pewaris dari naskahnya memang sudah mengalami terlepas seperti ini sampulnya, sehingga saya mencoba menyimpannya bagaimana agar sampulnya itu tidak hilang atau tertukar dengan naskah yang lain. Makanya saya ketika menyimpan naskah ini memang saya klasifikasikan atau saya simpan di tempat-tempat yang bagus, dan juga sehingga tertukarnya antar lembar, antar sampul yang banyak kan, naskah saya yang mengalami protol seperti ini tidak tertukar satu sama lain seperti itu. Nah, naskah ini menggunakan, kalau berbicara mengenai kertasnya ya, tadi saya sudah berbicara mengenai ukuran dan juga sampul. Berbicara mengenai kertasnya, naskah ini ditulis tidak menggunakan kertas deluang ya, sebagaimana naskah-naskah kuno itu beberapa naskah menggunakan kertas lokal atau sebutannya yaitu salah satunya adalah kertas deluang, yang mana kertas yang diolah dari pohon saeh ya, atau bisa dikatakan, ada yang mengatakan daerah lain itu pohon glugu seperti itu. Nah, naskah ini tidak menggunakan bahan lokal tapi menggunakan kertas produksi dari Eropa. Nah, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya mengidentifikasi dari kertasnya bahwa kertas deluang itu seratnya tidak seperti ini. Nah, kalau sobat klasik menghadapi naskah secara langsung, nanti sobat klasik akan tahu bagaimana perbedaan kertas produksi Eropa dan juga produksi lokal atau kertas deluang itu sendiri. Nah, dan juga kertas Eropa sendiri itu ada garis atau sebutannya seperti dalam tulisannya Ali Akbar atau tulisannya Isla Gusmian bahwa ada chain length-nya, ada garisnya. Nah, itu salah satu identifikasi bahwa kertas tersebut adalah bukan kertas lokal atau kertas produksi dari Eropa. Nah, itu mengenai kertasnya. Lalu kemudian masuk ke tulisannya ya. Di bagian depan setelah sampul dan juga halaman kosong bagian depan, halaman kedua sampai beberapa halaman berikutnya, sekitar ada 4 halaman berikutnya itu menjelaskan mengenai sholawat, seperti mukodimah seperti itu, mukodimah tentang sholawat sampai di halaman ke-6. Nah, itu berbicara mengenai mukodimah atau pendahuluan tersebut, lalu baru masuk ke pembahasan mengenai ilmu pengetahuan tertentu. Nah, dan di sini menjelaskan tentang ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid di beberapa video saya sebelumnya saya sudah banyak mengulas mengenai naskah-naskah kuno yang isinya tentang tauhid ya, dan lagi-lagi saya menemukan naskah ini dan isinya juga tentang tauhid, tapi dengan judul kitab yang berbeda. Kalau di sebelumnya ada kitab Bahjatul Ulum, Fathul Mubin, nah yang sama-sama tentang ilmu tauhid, dan kitab yang ini yang ada di hadapan saya ini sama tentang ilmu tauhid tapi judulnya berbeda, tapi masih bersinggungan dengan kitab Bahjatul Ulum, karena di bagian depan itu dijelaskan secara pasti bahwa kitab ini adalah kitab yang dibutuhkan ketika memahami kitab Bahjatul Ulum. Nah, sehingga ada keterkaitan kitab yang ada di hadapan saya ini dengan naskah kitab Bahjatul Ulum. Nah, mengenai bagaimana isi tentang kitab Bahjatul Ulum bisa sobat klasik lihat di video-video saya sebelumnya. Silakan kunjungi video-video saya sebelumnya yang ada di channel ini. Di situ saya pernah membahas tentang kitab Bahjatul Ulum. Nah, ini ternyata adalah berkaitan, isinya pasti berkaitan karena dijelaskan
di bagian depan bahwa kitab ini yahtaju, dibutuhkan ya ila tolabi untuk belajar ketika memahami tentang kitab Bahjatul Ulum seperti itu. Dan nama dari kitab yang ada di naskah ini bukan Bahjatul Ulum juga. Nah, ada nama tersendiri dan itu saya temukan di bagian akhir Sobat Klasik. Nah, sehingga ini bisa menjadi pembelajaran buat Sobat Klasik yang belum tahu ya bagaimana mencari mengenai judul dari suatu kitab yang ada di naskah kuno. Nah, ketika Sobat Klasik tidak menemukan di bagian depan atau pendahuluan atau di sampul, dan itu sangat kecil kemungkinannya ketika ada di sampul, tapi kalau ada di pendahuluan, di mukaddimah, pengantar, itu masih kadang menyebutkan mengenai judul dari kitab tersebut. Salah satu opsi yang lainnya adalah di bagian depan, di bagian belakang, di bagian belakang, atau dalam istilah dalam ilmu filologi itu bagian kolofon ya. Di kolofon itu biasanya juga menjelaskan mengenai identitas dari naskah tersebut, identitas mengenai kitab itu. Nah, di sini tadi sudah saya coba baca dan sudah saya coba cari bahwa memang judul mengenai kitabnya terletak di bagian akhir atau di kolofon tersebut. Nah, judulnya kalau di bagian depan tadi disinggung mengenai kitab Bahjatul Ulum, kalau di bagian belakang langsung spesifik ke nama judulnya dengan sebutan seperti ini, Hadal Kitab Al-Musamma Bil Miftah. Nah, bahwa kitab ini dinamakan kitab Al-Miftah, kitab tentang ilmu tauhid yang dikasih judul kitab Al-Miftah. Meskipun saya tidak menemukan ya tentang siapa pengarang atau penyalin dari kitab Al-Miftah ini, tapi di bagian belakang ini, di kolofon ini, saya menemukan judul kitab dan juga waktu penyalinan atau penulisan naskah ini. Nah, disebutkan fi yaumil khomsi fi waktu duha, bahwa penyalinan penulisan naskah ini dilakukan pada waktu duha, hari Kamis. Nah, hari Kamis di waktu pagi, berarti kan waktu duha berarti kan waktu pagi hari, dan tidak disebutkan karena setelah menyebutkan waktu duha, penyalin atau penulisnya menuliskan yang berkaitan tentang syafaat kepada Nabi, perolehan syafaat kepada Nabi seperti itu, sehingga tidak menemukan siapa penyalin atau pengarangnya. Nah, itu mengenai identitasnya ya. Kembali lagi ke depan saya akan mencoba membahas mengenai isinya. Nah, yang tadi sempat saya singgung bahwa ini dikaitkan dengan kitab Bahjatul Ulum, dan ketika saya membacanya lebih lanjut mengenai isinya, saya bisa mengatakan, karena saya pernah membaca kitab Bahjatul Ulum dan mengkajinya, bahwa kitab ini kalau dalam bahasa pesantren ya, kalau di pesantren kan kadang pernah belajar kitab yang bentuknya adalah syarah, atau keterangan dari penjelasan kitab sebelumnya, seperti itu maksudnya. Nah, dan kitab ini maksudnya berkaitan tentang Bahjatul Ulum tadi, yaitu bahwa kitab ini adalah penjelasan dari kitab Bahjatul Ulum. Nah, itu Sobat Klasik, bahwa kitab Bahjatul Ulum tidak terlepas dengan kitab Ummul Barohen. Nah, Ummul Barohen, kitab Bahjatul Ulum, lalu berkaitan dengan kitab Al-Miftah, sehingga muncul syarah-syarah dan syarahnya lagi, dan itu sering juga saya temukan di dalam naskah-naskah kuno, bahwa banyak para ulama, para penyalin pada masa dulu itu melakukan penyalinan yang berupa kitab syarah dari kitab syarah tentang ilmu pengetahuan tertentu. Dan itu sering terjadi, dan kemungkinan kitab-kitab yang dilakukan pensyarahan, kitab syarah yang dilakukan syarah lagi, itu adalah kitab-kitab Indo atau kitab-kitab yang punya suatu keistimewaan dalam hal ilmu pengetahuannya. Dan ini masih butuh ya, ini argumen saya masih butuh nanti penelitian lebih lanjut, ulasan lebih lanjut, apakah memang kefamiliaran terjadi syarah dan pensyarahan tadi itu terhadap kitab-kitab Indo yang istimewa, yang punya suatu pengetahuan dan
hal tertentu di masa lampau atau seperti apa, dan itu nanti bisa Sobat Klasik lakukan kajian lebih lanjut ya, seperti itu. Nah, dan ketika saya membaca isinya, bahwa memang penjelasan dari kitab Bahjatul Ulum ini, yaitu kitab Al-Miftah, bahwa penjelasannya itu lebih rinci. Saya katakan lebih rinci karena ketika membahas tentang bismillah di bagian awal, di muqaddimah, kata bismillah itu sangat jelas bahwa bismillah itu bukan hanya suatu perbuatan untuk mengucap kata bismillah, ya, bismillah dengan menyebut asma Allah, tapi yang dimaksud dengan asma, nama Allah itu ada maknanya tersendiri, dan dikatakan di naskah Al-Miftah ini bahwa bismillah yaitu ismun khosun fil lafzi wal makna. Nah, merupakan kekhususan di dalam lafaz dan maknanya, yaitu terkandung bahwa Allah itu perkara yang maujud. Nah, zat yang wajib diyakini oleh para orang yang berilmu atau orang Islam atau umat Islam, seperti itu. Nah, itu menurut saya sangat baik ketika para pelajar atau para santri atau orang yang sedang mendalami ilmu tauhid belajar mengenai kitab Al-Miftah ini tentang ilmu tauhid. Saya rasa akan lebih komprehensif karena setiap kata, nah ini kalau saya lihat syarahnya itu sering dilakukan setiap kata ya, bukan beberapa kalimat, tapi setiap kata itu ada penjelasan lebih lanjut. Seperti kata Ar-Rahman sini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ada syarahnya sendiri, Ar-Rahman ada syarahnya, Ar-Rahim ada syarahnya. Ar-Rahman huwa ismun khosun fi ahadil wajhaini, khosun fil lafzi wa amun fil makna. Ar-Rahim aidan wa huwa khosun fi ahadil wajhaini bi aksir rahman fayuqalu lahu bihi wal khosu fihi annal mu'minina fil akhirah jarin bijazidin min jazai amali sholihat, bahwa orang yang dapatkan rahim, kasih sayang, pengasihan dari Tuhan, dari Allah, itu berkaitan tentang amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, seperti itu. Nah, itu penjelasan mengenai muqaddimah atau bacaan basmalah sendiri. Setelah memasuki ke bidang ilmu tauhid, kalau kitab Bahjatul Ulum kan saya di video sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa isinya berkaitan tentang zat Allah, berkaitan tentang keimanan, lalu unsur-unsur keimanan itu seperti apa, bagaimana cara beriman kepada malaikat, bagaimana cara beriman kepada Rasul, kepada kitab. Nah, penjelasannya tentang hal tersebut, lingkup tauhidnya tentang hal itu, tentang keimanan khususnya, dan dijelaskan dalam bentuk tanya jawab, seperti wa idza qila laka bla 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 fal, lalu jawabnya fal jawabu. Nah, jawabnya apa? Dan kitab ini memaparkan satu persatu setiap kata yang ada dalam kitab Bahjatul Ulum. Contohnya dalam awal ya, bagian awal berbicara mengenai pengertian dari iman, bentuk lafaz dari kitab Al-Miftah ini ketika menjelaskan kata idza qila laka mal imanu. Nah, idza qila laka di sini ada penjelasan syarahnya sendiri-sendiri. Idza qila syarahnya idza syartun fi torfiyah. Dikatakan, apabila ditanya. Nah, itu merupakan suatu syarat, isim syarat fitorfiyah. Laka di sini dijelaskan mengenai khitab, kembalinya ka-nya itu kepada siapa. Ka-nya dijelaskan al-khitabu lil qori wan nadir. Nah, dikembalikan bahwa khitabnya ka itu pada orang yang membaca atau yang bertanya tersebut. Lalu masuk ke isinya mal imanu. Nah, di sini dijelaskan mengenai tata bahasa Arabnya ya, tentang
tentang susunan nahunya, tentang mal imanu. Nah, baru masuk ke fal jawabu. Di sini juga syarahnya itu menjelaskan bukan mengenai ilmu tauhidnya, tapi lebih menjelaskan mengenai tata bahasa Arab tentang fal jawabu wa mubtada wal fa jawabu syartul mubtada wa khobar yadkhulu fihi ma al jawabu wa dukhulul fa bil jumlah wujub. Nah, menjelaskan mengenai bentuk susunan kata dari kata fal jawabu. Nah, itu isinya. Kalau isinya secara general ya, secara umum ya, saya tidak akan membahas satu persatu. Nanti akan bisa videonya akan panjang sekali. Ini secara garis besar bahwa kitab Al-Miftah ini adalah kitab syarah, kitab penjelasan dari kitab Bahjatul Ulum karya Syekh As-Samarqandi kan. Nah, kitab Al-Miftah ini yang belum diketahui siapa pengarang atau penulisnya, itu merupakan kitab syarah dari kitab Bahjatul Ulum yang isinya tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan tentang keimanan. Rukun iman itulah, 6 rukun iman itulah yang dijelaskan dalam kitab Al-Miftah ini, dan tidak terlepas dari kitab Bahjatul Ulum tersebut. Oke, itu beberapa penjelasan dari saya mengenai kitab Al-Miftah. Semoga memberikan manfaat buat sobat klasik yang punya ketertarikan secara ingin mengetahui secara mendalam mengenai naskah-naskah kuno, bisa menjadi alternatif untuk ketika menemukan naskah-naskah kuno, bagaimana tidak hanya mengkaji mengenai fisik dari naskahnya, tapi coba mengeksplorasi mengenai isi dari teks di dalam naskah tersebut. Oke, terima kasih. Ketemu lagi dengan saya di video-video saya selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.